wisata mistis juga, dan juga kita bahas juga rumah Indonesia. Mungkin dari sisi yang agak berbeda juga, karena ternyata saya sudah bersama dengan Pak Iman sendiri ya sebagai Ketua Umum Wisata Mistis, dan juga kepada Bapak Temufri ini sebagai pemilik Rumah Hantu Indonesia. Kebayang ya, mungkin radio show sendiri horor gitu ya, ini bisnisnya horor. Ternyata tadi sempat ngobrol juga sama Pak Menteri bahwa nggak enak, katanya nggak mau dipanggil Pak Menteri katanya, gue nggak mau dipanggil Pak. Nah jadi ternyata memang dari Mas Menteri sendiri itu lebih entertainment ataupun nanti di sana aja. nah yang ini lebih mistis gitu. Dan makan ini kan udah pasti namanya nah, apakah ini awalnya dari hobi? Kalau ini kan anak-anak band juga awalnya hobi mereka bikin sesuatu gitu. Ini apakah awalnya dari masing-masingnya hobi dekat dengan wisata masing-masing sendiri? Bisnis ya. Gimana Mas awalnya? Kalau passion Mas? Oh, jadi kalau awal sendirinya terbentuk wisata mistis itu sendiri itu dari ini ya, dari forum Kaskus jadinya. Ya, terus di sana ada satu tim menceritakan tempat angker-angker di Bandung. Nah, awalnya Bandung dulu ya? Di Bandung dulu. Okay. Nah, di sana di share-share tempat angker, ya udah ada rekan kita untuk menjadi ide untuk mendatangi tempat-tempat tersebut gitu, untuk menjelajah malam gitu. Itu oleh rekan kita Kang Tero gitu. Kebetulan itu beliau foundernya. Nah, itu 2011 10 April kita berdirinya. 10 April berdiri dan tempat pertamanya kok? Salah satu SMA di Bandung. Iya. Wow. Tapi di sekitarnya. Jadi terkenal di sana ada suatu mitos, ada hantu noni Belanda. Sebutin Mas. Hantu apa Mas? Noni Belanda? Iya. SMA 5. SMA 5 Bandung. Iya. Tapi itu cuma mitos dulu. Kita ingin mendatangi dulu apa benar berita. Itu memang, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai mitos ini urban legend ya, di luar negeri pun kan ada beberapa kisah-kisah yang seperti itu. Dan pada akhirnya mungkin ternyata di Bandung ini pertama kali itu dulu yang dihinggapi. Dan komunitas ini sebenarnya apa sih, mungkin apa ngumpulinnya memang hobi menyelidiki dulu hal-hal yang gaib, apa memang harus mempunyai syarat bahwa dia bisa melihat dulu ya kan, jangan-jangan gitu kan, nggak semua orang bisa melihat dari pemirsa radio show ya. Nah mungkin awalnya gimana gitu? Jadi sebenarnya karena kita berhubungan dengan wisata mistis, berarti kita tuh tujuan kita tuh meluruskan mitos-mitos yang ada yang berkembang di masyarakat gitu kan. Salah satunya kita mempunyai beberapa dari narasumber, yaitu narasumber yang ada itu dengan warga sekitar ataupun band atau yang ada di tempat tersebut. Berikut kita mempunyai orang yang berkompeten dalam bidang supra gitu. Menanyakan, nah supernatural juga ada, kita didampingi juga. Jadi ada tim Ghostbuster Nah, ya. kurang seperti itu. Kalau turisnya sendiri nih, Mas, itu dikenakan biaya berapa untuk ikut wisata mistis ini? Kalau untuk biaya sendiri kita untuk ini secara masih free. Iya, jadi tergantung tempat yang dikunjungi. Misalkan kalau kita mempunyai tempat wisata, yang mungkin dikenakan aturan yang ada di sana. Mungkin ada retribusi, ada banyak artis, itu dikenakannya tergantung tempatnya aja. Jadi untuk ikutnya ya ayo aja bareng. Karena kan kita komunitas melakukan hobi. Tuh, berarti ya pemirsa radio show ini juga nih, kalau lo kan misalkan punya hobi apa gitu, kalau jadi sebenarnya untuk anda yang mempunyai rasa penasaran sangat besar terhadap suatu tempat, bisa dong mengikuti wisata mistis ini. Kita terbuka. Berarti ini belum menjadi bisnis kalau ini tadi barusan cerita kan kebetulan Nelly sedang mengisi acara di PRJ ya. Ya ampun, dari kecil kan kayaknya kita ngisi ada rumah hantunya tuh. PRJ dong. Lu udah pernah belum? Udah pernah kan? Tiap Jakarta Fair tiap tahun pasti ada. Kali ini gue jujur hanya melihat dari luar. Karena ternyata memang mungkin Mas Musi sendiri bisa ceritain konsepnya dan kenapa memang awalnya kenapa dijadikan bisnis gitu. Apakah bisnis untuk menakut-nakuti yang kemudian jadi hobi atau apa gitu? Jadi gini, rumah hantu Indonesia lahir adalah menjawab tuntutan dari masyarakat ini. Saya anggap mereka membutuhkan suatu seni pendidikan yang berbeda yang tidak monoton yang selama ini ada di Indonesia. Jadi inilah berbagai jawabannya. Saya mengambil gendernya adalah horor, di mana sebenarnya bersama dengan Mas Imam sendiri bahwa kita mengambil mitos-mitos yang ada juga yang ada di Indonesia. Jadi setiap kami roadshow di seluruh kota di Indonesia, kami selalu mengangkat mitos-mitos yang selama ini pernah ada. Pernah juga kita buat gelar di Bandung misalnya, itu kita bikin bulan. Memang mitosnya ada 2 bulan yang sangat legenda, kita angkat
Tapi di sini Rumah Hantu Indonesia membuat pertunjukannya itu sedapat mungkin, seril mungkin yang kita tampilkan, baik itu dengan konsep modern, di mana kita ada keunggulan-keunggulan kita di-create atau ditata dengan baik. Misalnya dari sisi dekorasinya kita mendekatkan real yang betul-betul horor, alami, kemudian tata cahaya dan tata suara atau sound systemnya, kemudian untuk makeup dan kostum artisnya sendiri kita buat sedemikian mungkin khusus gitu, dan mereka dibekali dengan acting. Tentunya ya. Tapi kalau dari ininya, dari kalau filmnya kan laku banget gitu. Banyak Mungkin ya itu dari ada dulu ya. satu upaya untuk menghadirkan kengerian yang senyata-nyatanya gitu ya. Nuansa. Dengan datang ke rumah hantunya itu betul. Iya, jadi sebenarnya kalau Experiencing gitu ya. benar. Jadi kalau film itu kan hanya satu arah ya, ada satu arah. Di mana Rumah Hantu Indonesia ini menawarkan live spectacular live horror show, di mana pengunjung bisa berhadapan langsung interaksi dengan para talent-talent hantunya. Iya, karena kalau nggak salah bener-bener ngejar gitu kan, Iya. hantunya kayak real gitu kan. Gue inget kan, Wen, gue sampai sekarang sudah nggak berani lagi karena memang ya daripada ke bawah mimpi ya, padahal maksudnya hal-hal itu ada. Itu kayak dikejar-kejar gitu. Kayak yang tadi itu ya, Mas ya. Iya. Talent-talentnya itu Siapa dari namanya rumah tadi? hantu ya. Nila. Nila. Oh, Nila. Dan yang cowok nggak ngomong. Tapi itu kan kayaknya agak yang hantu-hantu barat, Mas. Kalau yang di rumah hantu ini agak eksplor hantu-hantu lokal. Karena menurut saya hantu lokal jauh lebih Jauh menyenangkan, ya. parah. Ini merupakan suatu budaya Indonesia di dalam alam gaib. Pecahan itu juga ya, Mas. Kita bilang nggak ada, tapi mereka Real. ada gitu ya. Nah, di Indonesia ini kita namanya Rumah Hantu Indonesia. Kita selain menampilkan karakter-karakter sesuai tema, umpamanya seperti di PRJ sekarang kita tampilkan Rumah Sakit Kemayoran. Berarti di situ isinya ada suster, ada dokter, ada pasien. Pasien bisa menjelma menjadi pocong. Ketika pasien ini mati, kemudian dia wujudnya masih seperti pocong. Kemudian pasien bisa menjelma menjadi nenek-nenek, menjadi orang yang sakit dan segala macam. Saya rasa di sini harus perlu 1 juta kreativitas untuk membangun suatu pertunjukan yang bisa memuaskan pengunjung. Dan kebetulan selama sebulan ini ada ya, Mas ya. Selama sebulan ini, Jadi ya, para penonton bisa nih ya, kalau mau melaksanakan langsung ke Kemayoran ya. Langsung aja. Berapa kena biaya? Oh ya, untuk satu kali pertunjukan itu 25.000 satu orang. Selama berapa menit bisa mengalami kengerian? Kurang lebih kalau dia cepat biasanya 5 menit sampai 10 menit, tapi kebanyakan mereka pada lari gitu. Lari lah, banyak gitu. Lo pikir itu. Gue cuma kena 2 menit doang, rugi mereka ya. Kalau ada yang mau nongkrong dulu di situ, Mas? Iya, bisa aja. Bisa aja. Itu mah Masih lebih lanjut. Iya, bisa. kalau misalnya Indonesia sih curiga sama Wendy, dia benar-benar di asli deh. Nah, karena ini menyenangkan Ya sebenarnya. udah, ini memang menyenangkan, kita bakal bahas lagi dari wisata mistisnya, dari rumah hantunya, wisata Indonesia. Tapi kita mau kedatangan kelelawar malam lagi bersama pemilik atau rumah hantu Indonesia. Kita masih ngobrol-ngobrol tentang dari bisnis horornya, makanya kita mengundang dari Mas Mustunya sendiri rumah hantu Indonesia, tapi juga ada customer dari wisata mistis. Iya. Kayaknya memang dari tadi nih wisata Indonesia yang paling tertarik adalah Wendy. Feeling gue nih dia mau ada kerjasama nih kayaknya. Karena gini Mel, jadi tadi Mas Musri pas kita awalnya bilang bahwa bisnis ini Mas memang bisnis main-main, bisnis miliaran rupiah. Nah, kita tertarik untuk tahu seberapa potensialnya lahan bisnis, karena biar bagaimana juga rumah hantu ini kan bisnis kreatif ya, industri kreatif juga bagiannya. Mungkin bisa dijelasin Mas. Ya, Rumah Hantu Indonesia ini adalah merupakan bukan lagi showbiz biasa, tapi merupakan suatu industri kreatif di mana untuk show itu sendiri diperlukan suatu kreativitas. Di mana di awal saya sebutkan bahwa bagaimana caranya pengunjung itu tidak menonton. Supaya tidak menonton berarti dari sisi tampilan apa aja segala macam harus dikreasikan. Kemudian masih ada produk-produk turunan yang sebenarnya menjadi daya tarik bagi pengunjung. Misalnya salah satu contoh misalnya, saya datang ke Rumah Hantu Indonesia, kemudian saya nonton show. Itu saya ngapain? Di dalam itu kami mungkin bisa produksi berbagai merchandise, mulai dari pin, stiker, Itu juga ada. baju. Tapi yang represent hantu. Ya semuanya gendernya horor, tetap berhubungan dengan horor. Fokus di situ ya. Fokus di situ ya. Kan banyak banget nih, misalnya di dunia juga banyak penggemar tengkorak. Kenapa sih mereka suka dengan tengkorak? Di sini kan tengkorak bagian daripada horor kita bilang. Masih banyak yang lain-lainnya. Jadi nanti kita akan melihat merchandise berupa pocong-pocong kecil mungkin Mas. Ada. Jadi mulai gantungan kunci ada juga.
Kenapa? Songo. Enggak, karena menurut saya tuh Benar. salah satu dari keajaiban dunia itu pocong. Jadi kalau bisa itu dikomoditaskan, apa enggak? Itu sebuah Aduh, potensi agak- bisnis agak- juga. Jadi jangan bermain Iya, iya. bisnis yang konvensional, Benar. tapi seperti ini nih. Tapi sebenarnya benar, mungkin Wendy sama juga pemirsa Radio Show setuju, ya Meli ya memang mungkin penakut. Tapi kan kita bukan bermaksud menakut-nakuti, ini lebih mengakomodir untuk orang yang suka dan mempunyai curiosity yang tinggi. Ya kan? Satunya, yay, dan Songo. Ya. Nah, ternyata ada merchandise-nya, ada. Jadi yang paling laris itu justru gantungan kunci, bentuknya kutil anak dan pocong. Gak dibawa mas ya? Ya, ada. Ada ya? Boleh nanti ya kita kasih. Ada ternyata. Gue salah hari ini. Tapi ini apa nih? Sebentar, kita lihat nih. Ini kayaknya ada Ada. VT. Kita mau dari VT dulu. Wisata mistis mungkin ya? Antara wisata mistis atau mungkin mau harusnya sport-sportan nih. Oh, ini dulu berarti. Kita lihat tuh mas. Ya. Mungkin bisa diceritain nih mas. Ini lagi di mana dan sedang ngapain? Ini di gua apa nih kali mas? Ini sedang ekspedisi di Dago Pakar. Oh, di gua Jepang. Iya, di Dago Pakar. Di mana namanya? Di Dago Pakar, di Gua Jepang. Oke. Jadi tadi sedang penjelasan secara metafisik dan penjelasan secara histori dan sejarah. Gitu. Jadi ada dua penelusuran. Rata-rata berapa orang sih yang bisa ikut wisata mistis atau bisa berapa aja? Kita tergantung dari space tempatnya juga gitu. Karena berhubung di alam, jadi space-nya luas, biasanya kita sekitar 50 orang seperti itu. Tapi kalau misalkan space-nya sedikit, kita disesuaikan dengan kondisi tempat gitu. Seperti itu. Jadi mungkin 10 atau 20 orang. Kira-kira segitu ya? Ya. Ada yang kesurupan nggak mas? Sejauh ini memang pernah ada, tetapi kita udah diantisipasi oleh Seperti? penanganannya. Jadi ada ketua divisi metafisiknya seperti itu, oleh Ketua divisi Kang, metafisik. ya, ketuanya Alias Kang Diri gitu. Ghostbuster. Ya. Ini kita dengan bahasa Ghostbuster-nya. Tapi sebenarnya visi misinya dari wisata mistis itu sebenarnya apa sih? Kalau ya visinya kita menciptakan menjaga tuh keseimbangan kehidupan kita. Karena kan kita itu hidup bukan kita aja, tapi ada mereka ya dalam tanda kutip ya yang ekstensinya ada seperti itu, mengenalkan bahwa mereka ada. Dan juga untuk misinya kita mengembangkan mental setiap orang untuk datang ke tempat ke sana. Jadi tidak usah takut gitu. Jadi lebih dekat dekat kepada Tuhan. Dan satu lagi karena kita ada unsur wisatanya, kita untuk mengangkat suatu wisata yang lebih berbeda gitu. Mungkin orang biasanya jalan-jalan siang gitu kan. Nah, kita jalan-jalannya untuk di malam hari, bagaimana nuansa dan sensasinya yang berbeda. Saya sih biasa malam hari kayaknya nggak usah lakukan ya. Jadi kita harus lebih eksplorasi. Mungkin awalnya kan tadi juga sebelum disebutkan juga yang visi misinya ini apa kan? Maka akhirnya ini yang visi disebutkan lagi ini apa? Saya penasaran sekali. Ya salah satunya untuk Nah, memang aku nggak mau ngomong campur. jadi satu untuk wadah buat komunitas atau orang-orang yang memiliki tujuan yang sama yang sama. Kedua ya untuk mengangkat Ayang, aku dapat. tapi dengan perspektif yang mistis gitu, dengan packaging yang berbeda. Aku suapin ya. Packaging yang berbeda. Terus Ngomong secara tempatnya adalah ada Suaranya kedengeran di sini. bisnis tour. always Miss Door. Jadi kita menggunakan nanti berbayar. Oke, jadi bisa artistik juga ya. Kira-kira berapa udah ada gambarannya? Itu masih ada istilahnya masih ada usaha kali. Banyak perempuan apa laki-laki? Kalau di kita dominannya laki-laki. Laki-laki, tapi ada juga perempuan. Tapi kalau rumahan masih targetannya apa buat bisa ketakutan Atau kayak gue gini nih parah. Iya, iya, benar itu salah tujuan. masih ada dong. Di mana mereka diajak artinya Lihat. melihat ini itu sebagai suatu yang sangat dan berbeda di antara satu tempat show dan tempat lain. Dan resiko lah ya, hasilnya mau habis mimpi. Dan sebagai peluang setelah dari mantu bisa mendapatkan merchandise seperti ini ya. Ini merchandise yang dijual oleh mantu Indonesia. Jadi gokil nih karena Jangan tunjukin itu dong yang ada bunganya ngeri-ngeri itu. oh ini ya ini Meli lagi mau ini Enggak, tadi Meli dipaksa kasih, makasih mas. kuntilanak yang diberikan dalam kotak yang satu ini adalah ini apa mas? Mayat hidup. Sama tadi ada di Ini bisa ya sebenarnya malam ini juga ada merchandise pocong ini ya cuma sayangnya mungkin sudah habis terjual
Iman sendiri. Ya Mas Iman dulu mungkin untuk bisa tampil di sini bisa dijelaskan ya siapa yang ingin tertarik untuk bisa tampil di sini. Ya, kalau siapa saja yang tertarik dengan rasa penasaran dengan ingin satu hobi jalan-jalan malam dan ingin mengikuti episode yang mendengar itu bisa bergabung di komunitas kami di Wisata Bisnis, bisa bergabung di website kami www.wisatabisnis.com dan juga grup Facebooknya juga ada Mister dan yang lainnya. Juga beberapa tempat juga kita sudah punya regional, itu ada di Bogor, di Jambi dan Mataram. Nah, di Twitter ada Wisata Bisnis. Wisata bisnis, tinggal di follow. Tinggal di follow aja. Jadi yang rasa penasarannya tinggi, monggo. Kalau dari Mas Sri, bahwa sesuatu yang biasa seperti itu apabila dikemas dengan strategi dan dikembangkan baik dia akan belum habis sangat waktu yang Sebagai penutup kita closing statement dari Rupiah. para itu lah ya. Kami di Radio Show. Kalau radio show begini terus mah nggak usah taruh gue. Dia tuh pegang rambut terus tuh aja. Emang gitu konsepnya pegang rambut terus ya? Tunggu saya di rumah. Aduh. Iya, mantap. Udah gua nggak ada lagi di rumah. Terima kasih buat Mas Musri. Terima kasih, Mas. atas perbincangannya. Mas,